Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Oke, saya mulai saja. Udara dapat masuk ke sistem pernafasan dengan dua cara, yaitu melewati hidung dan mulut. Walaupun mulut di textbook tidak termasuk bagian dari sistem pernafasan. Oke, udara yang masuk melewati hidung pertama-tama akan melewati lubang hidung atau disebut juga eksternal naris. Setelah melewati eksternal naris, udara ini telah memasuki nasal vestibul atau disebut juga dengan rambut hidung, sehingga udara yang lewat sudah tersaring oleh nasal vestibul dan menjadi lebih bersih. Selanjutnya berjalan lagi ke rongga hidung yang lebih dalam. Di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari nasal congkai dan nasal congkai yang menyebabkan udara menjadi lebih hangat, lembab, dan bisa mencium udara yang kita hirup. Setelah itu, udara berlanjut ke faring dan berlanjut ke larynx. Setelah itu ke trakea yang pada ujungnya membelah menjadi dua saluran atau bronkai yang terhubung secara langsung dengan paru-paru kanan dan kiri kita. Dan titik di mana trakea kita membelah menjadi dua bronkai kita sebut sebagai karina. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kerjasama antara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Setelah oksigen masuk ke peredaran darah kita, maka darah kaya oksigen ini akan kembali lagi ke jantung, lebih tepatnya ke sisi kiri jantung. Jadi, darah kaya oksigen ini akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh agar O2 yang kita terima tadi itu bisa dikirim ke sel-sel tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Namun sayangnya, terdapat zat buangan yang disebut dengan CO2 yang menyebabkan racun bagi sel-sel tubuh kita, sehingga CO2 ini mesti keluar dari tubuh kita, sehingga CO2 ini berdifusi dari sel ke peredaran darah. CO2 ini akan dibawa kembali ke sisi kanan jantung, jadi dia akan melewati atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu ventrikel kanan akan memompa darah kaya CO2 ini ke daerah paru-paru dan akhirnya terjadi proses ekhalasi atau buang nafas. Kesimpulannya, pada siklus respirasi dari awal inhalasi sampai akhir inhalasi, bahwa pertukaran gas pada tubuh kita terjadi 3 lokasi atau level. Yang pertama, pertukaran gas antara udara luar dan dalam paru-paru atau disebut dengan ventilasi pulmonalis. Yang kedua, pertukaran gas antara udara alveolus dan pembuluh darah kapiler atau disebut respirasi eksternal. Dan yang terakhir, pertukaran gas antara pembuluh darah kapiler dan sel-sel tubuh atau disebut respirasi internal. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.